Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati Allah serta seluruh pendengar di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa pada kesempatan malam hari ini kita bisa memulai kembali kajian rutin yang kita adakan setiap Senin malam Selasa ba'dal maghrib. Kita libur lebih dari 1 bulan atau hampir 2 bulan, tapi malam ini kita bisa memulai kembali kajian dari kitab yang kita baca bersama-sama, yaitu kitab Fathul Majid li Syarhi Kitab Tauhid. Dan terakhir kita pada bab As-Syafa'ah. Kita berhenti pada pembahasan ayat dalam surat Saba ayat 22 sampai 23. Kita baca kembali ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min syirkin wama lahum minhu min dhahir. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Katakanlah hai Muhammad, mintalah atau berdoalah kepada yang kalian sangka sebagai Tuhan yang mampu memberi selain dari Allah. Mereka tidak memiliki meskipun hanya seberat biji dzarrah, baik di langit maupun di bumi. Dan mereka tidak mempunyai andil di dalam menciptakan langit-langit dan bumi. Juga mereka tidak membantu Allah sedikit pun. Mereka tidak mempunyai andil untuk membantu Allah di dalam menciptakan langit-langit dan
bumi. Wala tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah. Dan syafaat tidaklah bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang Allah izinkan baginya. Jadi kita terangkan pada sebelum kita libur bahwa Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala terkait ayat ini menjelaskan intinya bahwa siapapun tidak akan mampu memberikan apa yang diminta oleh orang lain kalau dia bukan pemilik, atau dia bukan teman dari pemilik, teman akrab, bukan teman akrab, bukan sekutu bagi si pemilik, atau dia bukan pembantu dari pemilik. Satu, dia bukan pemilik, atau dia bukan sekutu, teman dekat, teman akrab dari pemilik. Yang ketiga, dia bukan pembantu, bukan merupakan pembantu bagi si pemilik. Maka kalau dia tidak memiliki, dia tidak akan bisa memberi apa-apa kepada yang meminta. Kalau dia bukan sekutu dari pemilik, dia bukan pemilik tapi sekutu, mungkin bisa memberi. Teman dekat dari pemilik mungkin dia bisa memberi. Atau yang ketiga, dia bukan pemilik, bukan pembantu, tetapi bukan pemilik, tapi dia bukan sekutu, tapi dia pembantu, mungkin dia akan bisa memberi karena dia berhak untuk mengelola kepemilikan yang dimiliki oleh pemilik. Kalau tidak, paling tidak dia adalah seorang perantara yang dipercaya oleh pemilik untuk memberikan bantuan syafaat. Tapi keempat hal ini dinyatakan tidak ada. Pemilik bukan, sekutu bukan, yang membantu bukan, pemberi syafaat juga bukan. Sehingga keempat mata rantai sehingga seseorang bisa memberi dinyatakan tidak ada dalam ayat ini. Oleh karena itu, siapapun yang meminta kepada selain Allah sesuatu yang hanya menjadi kewenangan Allah SWT, maka selain Allah tidak akan bisa memberikan apa-apa karena dia bukan pemilik, juga bukan sebagai sekutu bagi pemilik, juga bukan sebagai pembantu bagi pemilik, dan dia tidak ditunjuk atau tidak diizinkan untuk menjadi pemberi syafaat. Jadi tidak mungkin akan bisa. Ini yang kita telah kaji pada sebelum kita liburan. Selanjutnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, "Tsumma qala," kemudian beliau mengatakan, "Wa min naw'ihi ay asyirk talabul hawaij minal mauta." Di antara macam syirik adalah minta kebutuhan kepada orang yang mati. Meminta apa yang menjadi kebutuhannya kepada orang yang mati. Wal istighatsah bihim, juga bersambat kepada orang yang mati. Kata Ibnul Qayyim, wa hadza aslu syirkil alam. Inilah pangkal dari kemusyrikan di dunia.
pangkal kemusyrikan di dunia ini. Jadi orang mati dianggap bisa memberi. Coba saja kita perhatikan. Minta-minta kepada orang yang telah mati, sesambat kepada orang yang telah mati. Ini merupakan pangkal kemusyrikan di dunia. Fa innal mayyit, kenapa bahwa mayit tidak mungkin akan bisa memberi apa yang menjadi kebutuhan pemintanya? Fa innal mayyit qad inqata'a amaluhu, sesungguhnya mayit itu sudah terputus amalnya, nggak bisa berbuat apa-apa. Wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra, dia tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat kepada dirinya sendiri dan juga tidak punya kemampuan untuk menolak madarat dari dirinya sendiri. Fadlan liman istaghatha bihi wa sa'alahu ay yasfa'alahu ilallah. Apalagi memberi kepada orang yang sesambat kepadanya, memberi kepada orang yang meminta kepadanya untuk memberikan syafaat di sisi Allah. Tentu dia tidak mampu, wong dia sudah meninggal dunia, sudah mati. Hidup saja belum tentu bisa, apalagi sudah mati. Wa hadza min jahlihi bisyafi'i wal masfu'u indahu. Bisyafi'i wal masfu'i indahu. Ini karena kebodohan orang yang meminta, yang beristighatsah kepada orang yang mati. Kebodohan orang tersebut kepada siapa pemberi syafaat dan siapa yang diberi syafaat di sisi Allah. Dia enggak paham siapa yang diizinkan memberikan syafaat dan siapa yang bakal mendapatkan syafaat di sisi Allah. Fa innahu la yaqdiru ay yashfa'a lahu 'indallahi illa bi idzni. Sesungguhnya siapapun tidak akan mampu memberikan syafaat kepada seseorang di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Siapapun tidak akan bisa memberikan syafaat kepada siapapun di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah, kecuali jika dia sudah diizinkan oleh Allah. Wallahu lam yaj'al istighatsatahu wa su'alahu sababan li'idnihi. Allah tidak menjadikan istighatsahnya dia, sesambatnya dia orang yang beristighatsah, dan tidak menjadikan permintaan orang yang minta ini sebagai sebab bagi datangnya izin Allah. Saya ulangi, Allah tidak menjadikan istighatsah seseorang dan tidak menjadikan permintaan seseorang menjadi sebab Allah mengizinkan orang yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Wa innamas sabab, tetapi sebab yang bisa menjadikan seseorang mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat adalah kamalut tauhid, sempurnanya tauhid. Jadi bukan karena permintaan seseorang lalu ada yang diberi izin untuk memberikan syafaat. Bukan karena istighatsah seseorang lalu Allah memberikan izin kepada seseorang untuk memberikan syafaat. Tapi kesempurnaan tauhid dari orang yang berharap syafaat nanti di hari kiamat, itulah yang akan mendapatkan syafaat. Itulah orang yang permohonannya kepada Allah akan dikabulkan. Faja'a hadzal musyriku bisababin yamna'ul idna. Maka datanglah orang musyrik ini dengan menggunakan sebab yang sebab itu justru menghalangi izin Allah. Bisa dipahami ya? Orang musyrik ini datang dengan membawa sebab
yang justru sebab itu akan menjadi penghalang datangnya izin Allah. Misalnya si A, dia kelak mendapatkan izin dari Allah untuk memberi syafaat. Si B datang ingin meminta syafaat dari si A, tapi dengan cara yang justru menghalangi izin Allah bagi si A untuk memberikan syafaat kepada si B. Maka apa yang diharapkan tidak akan terjadi karena dia mendatangkan suatu cara yang justru menghalangi izin Allah bagi si A untuk memberikan syafaat kepada si B. Wa huwa bimanzilati man ista'ana fi hajatihi bima yamna'u husulaha. Maka kedudukan orang ini seperti orang yang minta tolong kepada orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Tapi orang ini minta tolong dengan cara yang menghalangi tercapainya kebutuhan yang dia inginkan. Orang minta tolong kepada orang lain bagaimana agar kebutuhannya bisa terpenuhi. Tapi dia menggunakan cara yang justru menghalangi kebutuhannya itu bisa berhasil dicapai. Ya, apa saja? Misalnya apa? Misalnya dia minta tolong kepada orang agar kebutuhannya dipenuhi, tapi dia datang dengan cara menonjok misalnya. Tonjok mukanya. Ya dia enggak akan mau untuk menolong dia memenuhi kebutuhan dia. Dan kemusyrikan itu adalah lebih besar daripada tonjokan. Kemusyrikan kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah justru lebih dahsyat daripada sekedar nonjok. Kalau minta seseorang supaya menolong dia memenuhi kebutuhannya tapi datang dengan menonjok. Kalau memaksa bisa, memaksa harus dipaksa karena takut orang itu bisa memberikan pertolongan. Tapi Allah kan nggak takut. Wa hadhihi halatu kulli musyrik. Inilah keadaan setiap orang musyrik. Keadaan setiap orang musyrik demikian. Fajama'u, maka mereka orang-orang musyrik mengumpulkan antara mempersekutukan al-ma'bud, mempersekutukan Allah. Yang kedua, mengubah agama Allah. Satu, mempersekutukan Allah. Yang kedua, taghyir dinihi, mengubah agama Allah. Yang ketiga, mu'adat ahli tauhid, memusuhi ahli tauhid. Yang keempat, wa nisbati ahlihi ila tanaqqus bil amwat, menyebut orang yang bertauhid katanya melecehkan orang-orang yang telah mati. Orang-orang yang bertauhid disebut oleh mereka sebagai orang-orang yang melecehkan orang-orang mati. Masa orang mati enggak dihormati? Ini kan menghormati orang mati. Jadi ketika menghalangi seseorang untuk minta-minta kepada orang yang mati, untuk doa di hadapan orang mati, itu dikatakan sebagai pelecehan terhadap orang-orang yang mati. Wa tanaqqasu mana tadi? Wa hum qad tanaqqasul khaliq bisyirki. Sementara mereka orang-orang musyrikun telah melecehkan al-khaliq subhanahu wa ta'ala dengan kemusyrikan yang dia lakukannya. Katanya ahlu tauhid itu melecehkan orang-orang mati karena tidak bisa dijadikan sebagai tujuan
untuk minta-minta. Jadi ini menganggap remeh kepada orang yang mati. Itu yang mereka lakukan. Mengumpulkan satu, syirik. Yang kedua, mengubah agama Allah. Yang ketiga, memusuhi ahli tauhid. Yang keempat apa? Menganggap ahli tauhid melecehkan orang-orang yang telah mati. Wahum, sedangkan mereka qad tanaqqasul khaliq bisyirki, telah melecehkan Allah, telah menghina Allah, telah meremehkan Allah dengan kemusyrikan yang mereka lakukan. Besar mana? Kalau misalnya benar ahlu tauhid itu melecehkan orang mati, pelecehannya itu benar besar mana dibandingkan mereka melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak benar kalau ahlu tauhid melecehkan orang mati, enggak benar. Apalagi orang yang telah meninggal dunia itu adalah orang-orang yang mulia. Rasul, para sahabat, orang-orang soleh, mereka adalah orang mulia. Bagaimana mungkin ahlu tauhid melecehkan mereka? Bahkan mendoakan mereka. Tapi mereka orang-orang musyrikin telah melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Wa auliya'ahul muwahhidin, juga melecehkan wali-wali Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Gimana cara melecehkan wali-wali Allah, orang-orang yang bertauhid? Bagaimana mereka melecehkan orang-orang yang bertauhid yang merupakan wali-wali Allah? Bidhammihim wa aibihim wa mu'adatihim, dengan cara merendahkan orang-orang yang bertauhid, dengan cara mencaci dan memaki orang-orang yang bertauhid, dan dengan cara memusuhi orang-orang yang bertauhid. Padahal orang yang bertauhid itu wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wa tanaqqasu man asraku bihi ghayata at-tanaqqus, dan mereka telah melecehkan orang-orang atau makhluk-makhluk Allah yang mulia yang mereka jadikan sekutu bagi Allah dengan sehebat-hebatnya dalam melecehkan mereka. Melecehkan malaikat, melecehkan orang-orang salihin, melecehkan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, karena mereka dijadikan sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala. Idzannu, gimana cara melecehkannya? Idzannu annahum raduna minhum bihadza, yaitu manakala mereka berprasangka bahwa orang-orang soleh yang telah meninggal dunia ini ridho terhadap kemusyrikan yang mereka lakukan. Wa annahum amaruhum bihi, dan bahwa orang-orang soleh yang telah meninggal dunia itu disangkanya menyuruh mereka melakukan tindakan syirik tersebut. Wa annahum yuwalunahum alaih, mereka menyangka bahwa orang-orang soleh ini menyintai mereka dengan tindakan seperti ini, atas perbuatan yang mereka lakukan seperti ini. Wa haula'i hum a'da'ur rusul fi kulli zamanin wa makan. Mereka orang-orang musyrikin itu adalah musuh-musuh para rasul kapan saja dan di mana saja. Kapan saja dan di mana saja. Wa ma aktsarul mustajibina lahum, betapa banyak orang-orang yang menyambut kegiatan mereka. Banyak orang-orang yang tidak tahu atau orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti dan menyambut kegiatan-kegiatan mereka. Wa ma naja min syaraki hadzal syirkil akbar illa man jarrada tauhidallah, illa man jarrada tauhidahu lillah, dan tidak selamat
dari jaring-jaring syirik akbar ini kecuali orang yang memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang selamat dari jaring-jaring syirik akbar ini kecuali orang yang memurnikan tauhidnya kepada Allah. Wa ada al-musyrikina fillah, memusuhi orang-orang musyrikin karena Allah, di jalan Allah. Wa taqarraba bimaqtihim ila Allah, bertaqarrub kepada Allah dengan cara membenci orang-orang musyrikin ini. Wattakhadhallaha wahdahu waliyahu wa ilahahu wa ma'budahu. Dia menjadikan hanya Allah saja yang menjadi walinya, menjadikan Allah saja yang menjadi sesembahannya, dan menjadikan Allah saja yang menjadi ilahnya. Enggak menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, Tuhan yang disembahnya dan walinya. Fajarrada hubbahu lillah, maka dia memurnikan kecintaannya karena Allah, hanya kepada Allah. Wa khaufahu lillah, memurnikan rasa takutnya hanya kepada Allah. Wa raja'ahu lillah, harapannya hanya kepada Allah. Wa dhullahu lillah, merendahkan dirinya hanya kepada Allah. Wa tawakkulahu ala Allah, tawakkalnya hanya kepada Allah. Wa isti'anatahu billah, juga isti'anahnya kepada Allah saja, minta tolongnya hanya kepada Allah Ta'ala saja. Wal tija'ahu ilallah, begitu juga memurnikan permohonan perlindungannya hanya kepada Allah, memurnikan sambatnya hanya kepada Allah. Wa qasdahu lillah, dan memurnikan tujuannya hanya kepada Allah. Muttabi'an li amrihi, mengikuti perintahnya. Mutatalliban limardatihi, mencari ridha Allah. Idza sa'alallah, kalau dia mintanya hanya kepada Allah. Wa idza ista'ana billah, kalau dia minta tolongnya hanya kepada Allah. Wa idza amila lillah, kalau dia berbuat karena Allah. Fahuwa lillah, maka dia ikhlas karena Allah. Wa billah, dengan minta pertolongan kepada Allah. Wa ma'allah, dan selalu bersama Allah. Intaha kalamuhu rahimahullah, selesai perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim itu kita bisa fahami bersama, kita renungkan, dan kemudian kita jalankan. Wa hadzal ladzi dzakarahu hadzal imam fi ma'na hadhil ayah, dan yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim ini mengenai makna ayat ini, huwa haqiqatu dinil Islam, itu adalah hakikat dari dinul Islam. Hakikatnya agama Islam, dinul Islam itu seperti itu, yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 125. Jadi hakikatnya dinul Islam itu seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim yang kita sudah dengarkan bersama. Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia dalam keadaan berbuat ihsan dan mengikuti millahnya Nabi Ibrahim yang lurus, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai hamba kesayangan Allah. Jadi yang paling baik agamanya adalah yang
menyerahkan wajahnya kepada Allah, ikhlas menyerahkan wajahnya, hidupnya hanya kepada Allah SWT. Sedangkan dia berbuat ihsan, mengikuti petunjuk-petunjuk Rasul dalam kehidupan beragama kepada Allah SWT, mengikuti millahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Selanjutnya qala al-musannif rahimahullah, al-musannif penyusun kitab tauhid Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, qala Abul Abbas. Yang dimaksudkan Abul Abbas di sini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nafallahu amma siwah. Allah meniadakan segala yang selain Allah, dari segala yang selain Allah. Saya ulang, Allah menyatakan tidak ada dari semua yang selain Allah. Kullama yata'allaqu bihil musyrikun. Semua apa yang menjadi gantungan orang-orang musyrikin. Allah meniadakan dari semua yang selain Allah setiap apa yang menjadi gantungan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin bergantung kepada setiap yang selain Allah. Nah, itu ditiadakan oleh Allah. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Senada dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim tadi. Fanafa ayyakuna li ghairillah, fanafa ayyakuna li ghairihi milkun aw qis'un minhu. Maka Allah meniadakan bahwa yang selain Allah itu punya kepemilikan. Allah menyatakan bahwa yang selain Allah itu tidak punya apa-apa. Menyatakan tidak ada bagi selain Allah memiliki apa-apa, atau bahwa yang selain Allah dinyatakan oleh Allah tidak memiliki bagian dari kepemilikan, meskipun sedikit, nggak punya apa-apa, bagian dari kepemilikan itu pun tidak punya. Au yakun aunan lillah, atau dinyatakan tidak ada bahwa selain Allah itu menjadi pembantunya Allah, menjadi orang yang menolong atau membantu Allah. Nah, tiga hal ini ditiadakan. Nggak punya apa-apa, secuil pun nggak punya. Maaf, saya ulangi, dia nggak punya apa-apa, satu. Yang kedua, secuil pun dia tidak punya apa-apa. Bagian dari kepemilikan itu pun nggak punya. Membantu Allah juga tidak. Yang tersisa sekarang adalah syafaat. Tapi walam yabqa illa syafa'ah, tidak tersisa kesempatan yang mungkin dilakukan oleh seseorang kecuali hanya syafaat saja. Kecuali hanya syafaat. Jadi orang punya kesempatan untuk ditunjuk oleh Allah, mendapatkan izin memberikan syafaat, hanya tinggal itu. Fabayyana annaha la tanfa'. Kemudian Allah menjelaskan bahwa syafaat itu tidak bermanfaat illa liman adzina lahu rabbu, kecuali orang yang Allah berikan izin baginya. Jadi tinggal kesempatannya untuk memberikan syafaat saja. Tapi syafaat ini dinyatakan tidak bermanfaat kecuali bagi orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Jelas ya? Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala yasfa'una illa liman irtada. Mereka tidak memberikan manfaat, saya ulang, mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali orang yang mendapatkan ridho Allah. Jadi orang yang mendapatkan syafaat itu nanti adalah orang yang mendapatkan ridho Allah. Yang memberi syafaat diizinkan oleh Allah, yang mendapatkan syafaat harus mendapatkan ridho Allah. Fahadhihi syafa'atu
allati yadhunnuhal musyrikun hiya muntafiyatun yaumal qiyamah kama nafahal Qur'an. Syafaat yang diduga ada oleh orang-orang musyrikin ini adalah syafaat yang dinyatakan tidak ada pada hari kiamat. Syafaat itu tidak ada pada hari kiamat. Jadi hanya persangkaan orang musyrikin saja. Hakikatnya syafaat itu nanti di hari kiamat nggak ada. Sebagaimana telah dinyatakan tidak ada oleh Al-Quran. Wa akhbaran Nabi SAW, dan Nabi SAW memberikan kabar annahu ya'ti, bahwa Nabi SAW nanti di hari kiamat datang kepada Allah SWT, fayasjud, lalu beliau bersujud li Rabbihi, kepada Rabbnya, wa yahmaduhu, kemudian memuji-muji Allah. Nabi datang bersujud kepada Allah, memuji-muji Allah. La yabda'u bisyafa'ati awwalan. Beliau tidak memulai meminta syafaat terlebih dahulu. Jadi Nabi SAW datang bersujud, memuji-muji Allah, dan tidak memulai meminta-minta untuk menjadi pemberi syafaat. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada Nabi, irfa' ra'sak. Yang berkata Allah SWT kepada Nabi, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wa qul yusma', katakan, perkataanmu didengar. Wasal tu'ta, minta, kamu akan diberi. Wasfa' tusaffa', berilah syafaat, kamu mendapatkan izin untuk memberikan syafaat. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Berilah syafaat, kamu diberi hak untuk memberikan syafaat. Wa qala lahu Abu Hurairah, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, man as'adun nas bi syafa'atik, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Dia berkata la ilaha illallahnya ikhlas dari dalam hatinya. Gimana bisa membayangkan orang yang ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah? Yang menerima sepenuh hati bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Dia menerima dengan sepenuh hati, ikhlas, tidak ada protes, tidak ada penentangan, dan tidak ada pembangkangan, tidak melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan prinsip la ilaha illallah. Itu yang ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ikhlas itu bukan rasa. Ikhlas itu adalah tindakan nyata, tindakan hati yang nyata, bukan dirasa-rasakan saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas. Saya ikhlas, saya ikhlas, tapi nyatanya dia tidak ikhlas. Buktinya apa? Masih minta-minta kepada selain Allah. Mana keikhlasannya? Masih nyembah-nyembah kepada selain Allah. Masih menjadikan batu sebagai sekutunya Allah. Letak ikhlasnya di mana? Jadi begitu. Jadi orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi adalah yang berkata la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ini juga hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlasi biiznillah. Maka itulah syafaat yang diberikan kepada ahlul ikhlas dengan izin Allah. Maka syafaat itu adalah syafaat yang diberikan kepada ahlul ikhlas dengan izin Allah. Wala takunu, dan syafaat itu tidak mungkin ada liman asyraka billah, bagi orang yang mempersekutukan Allah.
Jadi syafaat itu tidak akan diberikan kepada orang yang musyrik, yang mempersekutukan Allah. Tapi syafaat itu hanya untuk orang-orang yang ikhlas, yang hanya mentauhidkan Allah, tidak beribadah, tidak berdoa, tidak minta-minta kepada selain Allah. Wa haqiqatuha, dan hakikat dari syafaat itu ialah, hakikatnya kata Syekhul Islam, hakikatnya anallah subhanahu wa ta'ala huwallazi yatafaddalu ala ahli ikhlas. Sesungguhnya Allah lah yang mengaruniakan kepada ahli ikhlas. Hakikatnya syafaat itu ialah bahwa Allah lah yang menganugerahkan syafaat itu kepada ahlul ikhlas. Fayaghfiru lahum, maka Allah mengampuni ahlul ikhlas biwasitati du'ai man adzina lahu ayyasfa', melalui perantaraan doanya orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Bisa dimengerti ya. Jadi hakikatnya syafaat itu ialah karunia dari Allah. Untuk siapa? Untuk ahlul ikhlas. Allah mengampuni ahlul ikhlas melalui perantaraan doanya orang yang mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Melalui permintaannya orang yang mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Ya Allah, ampuni orang itu. Ya Allah, tolong dia. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya yang memberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang beri syafaat, tapi orang itu ditunjuk untuk memberikan syafaat Allah. Diizinkan untuk memberikan syafaat dari Allah, beri dia syafaat. Itu hakikatnya. Bukan dia yang beri syafaat, tapi Allah yang berikan syafaat, menunjuk orang ini untuk minta kepada Allah. Minta orang ini kepada Allah, ya Allah, ampuni dia dosanya. Ya Allah, tolong dia masukkan ke dalam surga. Ya Allah, entas dia dari neraka. Seperti itu. Liyukrimahu wa yanalal maqamal mahmud, supaya dia mendapatkan ikram. Jadi dia mendapatkan ikram dari Allah. Allah ikram dia, muliakan dia, dan supaya dia mendapatkan kedudukan yang mulia, yang terpuji. Nabi kita Muhammad SAW nanti akan mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat bagi umatnya. Fasyafa'atul lati nafahal Qur'an, maka syafaat yang dinyatakan tidak ada oleh Al-Quran ialah maka nafiha syirkun, syafaat yang di dalamnya ada kemusyrikan. Itu yang dinyatakan tidak ada, enggak ada syafaat seperti itu. Walihada athbata syafa'ata bi'idnihi fi mawadhi'. Oleh karena itu Al-Quran menetapkan adanya syafaat dengan izin Allah di berbagai tempat di dalam Al-Quran. Wa qad bayyana Nabi SAW annaha la takun illa li ahli tauhid wal ikhlas. Dan sesungguhnya Nabi telah menjelaskan bahwa syafaat itu tidak terjadi kecuali hanya untuk orang yang bertauhid dan orang yang ikhlas. Ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini, penjelasan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akan kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Nas'alullah ayyuwaffiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.